Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, eh, kita bertemu kembali dalam program ngawas ya, ngaji online bersama pesantren Maki Bandung. Dan untuk hari Jumat ini, insya Allah kita akan mengkaji yaitu Qawaidul Fiqhiyah. Ya. Qawaidul Fiqhiyah ini adalah merupakan bagian daripada ilmu fikih, bagian daripada ilmu fikih. Dan setelah pada minggu sebelumnya kita membahas ya terkait dengan perbedaan antara Qawaidul Fiqhiyah dengan Dobitul Fiqhi. Ya. Jadi kalau Qawaidul Fiqhiyah itu eh, yaitu sifatnya ijmali ya. Apa itu ijmali? Sifatnya itu global, mencakup keseluruhan. Nah, kalau dobitul fikhi itu permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu khusus gitu ya. Jadi kalau qawaidul fiqhiyah ya lebih banyak cakupannya atau lebih luas cakupannya. Nah, kalau dobitul fikhi itu adalah bersifat khusus atau tertentu. Nah, contoh misalkan kalau doa doa bitul fikih kemarin atau ad-dawabit al-fiqhiyah, contoh misalkan ayyuma ihabin dubigo akod tafuro. Ayyuma ihabin, kulit yang mana saja ya, dubigo yang disamak ya, akod tafuro, maka sungguh dia telah suci. Nah, gitu. Itu adalah dinamakan dengan eh, dawabit al-fiqhi ya. Eh, aturan fikih ya. Nah, sementara kalau yang dinamakan dengan al-qawaidul fiqhiyah itu sifatnya ijmali ya. Jadi sifatnya lebih menyeluruh gitu ya. Contoh kemarin misalkan kaidah fikih ya, al-amru bimaqasidiha. Al-amru bimaqasidiha itu diambil dari hadis yaitu innamal a'malu binniyat, dan itu mencakup segala amal gitu ya. Dia mencakup segala amal yang dinamakan dengan al-umuru bimaqasidiha dan sebagainya ya. Jadi kalau kaidah itu ada yang dinamakan dengan al-qaidah kuliah ya. Apa itu kaidah kuliah? Kaidah yang mencakup secara keseluruhan. Kemudian ada juga al-qaidah al-far'iyah, yaitu kaidah yang bersifat far'iyah. Ya, far'iyah itu furu' ya, cabang gitu ya. Baik. Dan sekarang kita lanjutkan ya, bersandarkan kepada hadis ya gitu. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu ya, di dari Nabi SAW, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW qala, berkata, lau yu'tan nasu bidakwahum ya, jikalau manusia itu diberikan sesuatu bidakwahum ya, eh, berdasarkan ini itu mananya berdasarkan klaimnya saja gitu ya, berdasarkan klaim yang dia miliki saja gitu. Jadi diberikan sesuatu itu hanya berdasarkan klaim yang dia klaim saja gitu ya. Ladda anasun, ya. Ladda anasun ya, pasti manusia akan mengklaim ya, dima arijalin, darah orang-orang, wa amwa lahum ya, dan harta-harta mereka gitu ya, gitu ya. Jadi kalau manusia itu apa diberikan hak karena sekedar klaimnya saja, pasti dia akan mengklaim ya, darah seseorang dan harta-harta mereka gitu ya. Walakinal yamina ya, akan tetapi sumpah, nah jadi tidak hanya sekedar klaim tapi harus disertai dengan sumpah ya.
Walakin al yamina, akan tetapi sumpah itu diharuskan ya alal mudda'a alaihi, ya terhadap sesuatu yang diklaim gitu ya. Wajah bisyarhihi, ya, dan datang di dalam syarahnya, ya, syarah Imam Muslim itu ya syarah An-Nawawi ya. Wajah bisyarhihi wa fi riwayatil Baihaqi, ya, dan di dalam riwayat Al-Baihaqi wa ghairihi, dan yang selainnya bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan baik, au sahihin atau sahih, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW bilafzin ya, walakinal bayyinata, ya itu ya, walakinal bayyinata, akan tetapi keterangan itu ya alal mudda'i, ya itu kepada orang yang mengklaim. Jadi harus dengan jelas gitu ya, kejelasan itu kepada orang yang mengklaim gitu. Wal yamina, ya, sementara sumpah alaman ankaro, kepada orang yang mengingkari gitu ya. Jadi kalau sesuatu gitu diakui, nah kemudian itu tidak hanya sebatas klaim saja gitu. Kalau memang sudah jelas ya sudah gitu. Akan tetapi kalau di dalamnya terdapat pengingkaran terhadap klaim tersebut, maka dalam hal ini berlaku yang dinamakan dengan sumpah gitu ya. Wa qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wa hadzal hadisu qaidatun kabiratun ya fi qawaid syar'i, ya. Wa hadzal hadisu, dan hadis ini qaidatun kabiratun, dia adalah kaidah kabirah ya, kaidah yang agung, gitulah penerjemahannya, jangan kaidah yang besar tapi kaidah yang agung. Fi qawaid syar'i, dalam kaidah kaidah syar'i ya. Ada catatan kaki di sini, oh ya, Asyirajul Wahaj, ya, min kasbi matalibi sahih, sahih Muslim bin Hajjaj ya, taklib Sadiq Hasan Khan. Ini penulisnya ya. Jadi keterangannya diambil dari Asyirajul Wahaj ya, min kasbi matalibi sahih Muslim ya. Taklib disusun oleh Siddiq Hasan Khan ya. Juz yang ke-6 halaman 404 sampai dengan 406. Gitu ya. Wa ala hadza, ya, maka berdasarkan kepada hadis ini ya, payasri, maka berlaku ya hukmu hadhil qaidati, hukum kaidah ini ya ala kuli dakwan, ala kuli dakwin ya, kepada setiap klaim gitu. Jadi klaim itu tidak benar ya, atau tidak berlaku gitu. Tidak berlaku kecuali jikalau disertai dengan sumpah gitu ya, kecuali dengan sumpah gitu. Jadi kalau tanpa bukti yang nyata gitu ya, kalau tanpa bukti yang nyata, maka harus disertai dengan sumpah terkait dengan klaim ini. Nah ini jadi kaidahnya ini ya, kaidahnya adalah ya, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a nasun, ya, dima'a rijalin ya wa amwalahum, walakin al yamin alal mudda'a alaihim, itu. Nah kemudian kaidah yang selanjutnya adalah walakin al bayyinata alal mudda'i wal yamina ala man ankaro, itu. Nah, jadi kalau sudah nyata kebenarannya, maka orang yang mengklaim itu berhak atas yang dia klaim gitu. Akan tetapi jikalau ada pengingkaran ya terhadap klaimnya tersebut, maka harus bersumpah ya gitu. Kemudian nomor 7 ya, istikhraju istikhrajul qawaidil fiqhiyah minal ahadisin nabawiyah ya. Nah ini mengeluarkan atau mengambil ya, bolehlah kita terjemahkan mengambil ya, mengambil kaidah-kaidah fiqhiyah dari hadis-hadis nabawiyah gitu. Wa qad istakhrajal fuqaha'u ba'dal qawaidil fiqhiyah minal ahadisin nabawiyah. Dan sungguh ya telah mengeluarkan ya, para ahli fikih sebagian kaidah-kaidah fiqhiyah dari hadis-hadis nabawiyah. Nah, faqad yaridu bis sunnatin nabawiyah ya. Hadisun nabawiyun syarifun. Ya. Faqad yaridu, maka terkadang datang gitu ya. Di sunnati nabawiyah, dalam sunnah nabawiyah itu hadisun nabawiyun ya, hadis nabawi syarifun yang mulia,
Payastan bitul fuqaha'u, maka kemudian beristinbat atau mengambil produk kesimpulan hukum minhu darinya, ya payastan bitul fuqaha'u minhu, maka beristinbat para ahli fikih darinya, qaidatan fikhiyatan, satu kaidah fikhiyah. Ya, lima yatadammanahu min maknan, ya, dari apa atau disebabkan apa yang terkandung di dalamnya, min maknan dari makna, yasluhu asasan, dia bisa dijadikan asas atau pondasi, lisiyagoti, untuk membentuk, ya, untuk membentuk sigoh, lisiyagoti qaidatin fikhiyatin, ya muayyanatin, untuk membentuk kaidah fikhiyah tertentu. Itu min zalika, ya, dan diantaranya adalah ma akhrajahul Imamul Bukhari, ya, apa yang telah diriwayatkan atau mengeluarkannya al Imam Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya, an Ubad bin Tamim, ya, dari Ubad bin Tamim, an amihi, dari pamannya, annahu, ya, syaka ila Rasulillah sallallahu, ya, bahwasanya beliau, ya, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, jadi dalam hal ini beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, gitu. Ya. Alladzi ar-rajulul ladzi, ya, tentang orang yang, ya, yukhayyilu ilaihi annahu yajid syai'a fi shalah, tentang seorang laki-laki, ya, yang membayangkan, ya, yukhayyil, membayangkan, annahu yajid, ya, bahwasannya dia mendapati asyai'a, sesuatu, fi shalah, dalam sholatnya, gitu, ya. Maka faqala, ya, maka kemudian berkata Rasulullah SAW, la yanfatilu awalan, jangan kemudian dia berpaling terlebih dahulu. Layan fatilu aimanahu layan sorifu, jangan dia berpaling terlebih dahulu. Hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendapati suara, au yajida rihan, atau dia mendapati anginnya. Nah, ini terkait dengan apa, sesuatu yang dimaksud adalah, ya, dia membayangkan seakan-akan dia itu mendapati orang yang sedang buang angin, gitu, ya, buang angin, itu. Maka layan patilu, seakan-akan dia mendapati buang angin, gitu, ya. Ya, jadi annahu yajidu syai'a bisalah, itu begitu, gitu. Nah, maka layan patilu awalan, ya, jangan sampai kemudian dia berpaling terlebih dahulu, hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suaranya, au, atau ya didarihan, ya, atau mendapati anginnya, yang maksudnya mencium baunya, gitu, ya. Jadi tidak hanya sekedar membayangkan saja, gitu, ya, seakan-akan, bukan, tapi memang harus jelas buktinya, gitu, ya, ima dengan mendengar suara, ya, atau mendapati baunya, gitu, ya. Wa makna yajidurihan, ya, dan maksud daripada yajidurihan, mendapati anginnya, ya, ai al hadasa kharijan minhu, atau hadas, ya. Hadas yang keluar darinya, dan angin, ya. Angin yang keluar darinya tercium baunya, gitu, ya. Wadalal hadisu, dan hadis ini menunjukkan ala sihati sholat, atas sahnya sholat, ya, malam yatayakon, ya, al hadasa, itu selama tidak yakin terjadinya hadas, gitu, ya. Jadi kalau selama tidak yakin terjadinya hadas, maka sholatnya itu sah, gitu. Sebab apa? Hadas itu baru bisa dibuktikan, ya, apabila apa? Yang pertama itu adalah terdengar suaranya atau tercium baunya, gitu, ya. Kalau hanya sekedar perasaan, gitu, ya, maka itu adalah bukan bukti, gitu, ya. Malam yatayakon al hadasa, atau malam yatayakonil hadasa. Walaisal muradu, ya, dan bukan maksud, ya, walaisal muradu takhsiso hazainil amroini, dan maksudnya bukan hanya sekedar mengkhususkan kepada dua perkara ini saja, gitu, ya.
bil yakin, ya, dengan yakin. Li anal makna, karena makna idza kana ya ausa'a minal lafzi. Karena maknanya apabila dia lebih luas minal lafzi, ya, dibandingkan dengan lafaz, kanal hukmu lil makna gitu. Ya, maka hukum itu ya berdasarkan kepada makna. Nah, atau misalkan kalau dalam kaidah tafsir ya ada di situ al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab gitu, ya. Nah, ini juga sama ya. Yang dinamakan dengan hukum itu ya kanal hukmu lil makna. Hukum itu berdasarkan kepada makna. Di dalam hal ini ya hatta yasma'u sultan atau yajid rihan ya bisa diperluas dalam perkara yang lain misalkan ya. Kalau tidak nampak bendanya gitu ya. Gitu. Dan juga bukan hanya terkait dengan buang angin saja ya. Bisa jadi terkait juga dengan kencing misalkannya buang air ya, seakan-akan buang air gitu. Maka jangan sampai kemudian hal tersebut membatalkan sholatnya. Kalau apa? Tidak didapati basah airnya gitu ya, atau baunya gitu, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini adalah merupakan bagian daripada al-qawaid al-fiqhiyah. Waqala al-Imam Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, hadal hadis ini adalah aslun. Ya. Dia adalah pokok fi hukmi baqail asya, pada hukum tetapnya sesuatu ala usuliha, atas kondisi asalnya ya. Hukmu baqail asya, tetapnya apa? Hukum tetapnya sesuatu ala usuliha, atas kondisi semula, hatta yatayaqana, sehingga yakin ya, hatta yatayaqana khilafa dzalika. Ya, itu yang menyelisih hal itu gitu. Gitu. Sehingga diyakini ya, atau hatta yatayaqana khilafu dzalika, sehingga diyakini yang menyelisih hal tersebut gitu. Wala yadurru asyakku at-tari'u 'alaiha, maka tidak akan membahayakan ya, wala yadurru, maka tidak menyebabkan bahaya asyakku, keraguan, at-tari'u, yang datang 'alaiha gitu, atasnya ya. Jadi kalau misalkan eh, ragu ya, sementara keraguan itu disebabkan karena sesuatu yang belum nampak ya, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan bahaya. Wala yadurru syakku ya at-tari'u 'alaiha itu. Fama qalahu al-Imam Nawawi, dan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi yu'tabaru qaidatan fiqhiyatan, dianggap sebagai kaidah fiqhiyah. Apa itu? Ya, aslu fi hukmi ya, yaitu baqail asya ala usuliha, atau al aslu baqau makana ala makana. Al aslu baqau makana ala makana. Ya, ada asalnya ya, tetapnya sesuatu itu atas keadaan semula. Yota baru qaidatan fiqhiyatan. Ya. Yumkinu takbiru anhu, ya, mungkin mentakbir dengannya bima qalahu al-Hanafiyatu, ya, dengan apa yang dikatakan oleh al-Hanafiyah fi qawaidihim, dalam kaidah mereka ya, fi qawaidihimul fiqhiyati, ya, dalam kaidah-kaidah fikih mereka, al yakinu la yazulu bisyak. Nah, keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini ya. Wa yu'tabarul hadisun nawawiyu asasan, dan ya, dianggap hadis Nawawi itu asasan, dia sebagai pondasi lihadhil qaidati, bagi kaidah ini. Warawa hadzal hadisa aidan, dan meriwayatkan hadis ini juga al Imamu Muslimun, Imam Muslim, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, bilafzin ya, dengan lafaz ar-rajulu ya, yukhayyalu ilaihi, kan yukhayyalu, tapi yukhayyalu ilaihi ya, dia itu seakan-akan ya, seakan-akan dia itu berhayal, seakan-akan annahu yajidu syai'a fi shalah, seakan-akan dia mendapati sesuatu dalam salatnya gitu. Faqala sallallahu, maka berkata sallallahu, la yansarif hatta yasma'a sautan, ya, jangan sampai dia itu berpaling sehingga mendengar suaranya, au yajid rihan, atau sehingga dia mendapati
anginnya gitu. Wajah fi syarhihi dan datang dalam syarahnya. Wahadal hadisu dan hadis ini aslun min usulil Islam. Dia adalah pokok di antara pokok-pokok Islam. Wa qaidatun azimatun dan juga kaidah yang sangat agung min qawaidil fikhi di antara kaidah-kaidah fikih. Wahia dan dia anal asya'a ya bahwasannya sesuatu itu ya kamu bibako iha dihukumi dengan tetapnya ala usuliha itu dihukumi dengan tetapnya dia pada keadaan semula hatta yatayaqana ya khilafu dzalika sehingga diyakini yang menyelisih hal tersebut gitu wa yadurru syakku atari'u alaiha dan menyebabkan atau bukan wa yadurru ya wala yadurru syakku dan tidak membahayakan keraguan atau riwayat gitu, yang datang ya, alaiha atasnya. Famin zalika dan di antara hal tersebut mas'alatul babi allati yaitu permasalahan bab allati waroda hal hadis alati yang waroda datang piha ya, di dalamnya al hadis wahya anna man tayaqana taharata anna man tayaqana taharata ya barang siapa yang meyakini taharah kesucian dirinya wasyaka pil hadas dan dia ragu dalam hal dia berhadas itu maka hukima dihukumi bibakoihi dengan tetapnya dia ala taharah berada dalam kesuciannya gitu ya. Jadi kalau ini saya apa dia sudah berwudu gitu tapi dia tidak yakin gitu. Tidak yakin ya terjadinya hadas gitu, gitu. Ya ya 50-50 lah gitu antara dia berhadas atau tidak maka ya diambil apa yaitu keyakinan ya bahwasanya dia tetap berada dalam kesucian gitu. Al yakinu la yazulu bisyak ya kalau sudah wudu ya sudah gitu dia dalam keadaan suci wala farqa baina husuli hadza syakki dan tidak ada perbedaan antara datangnya keraguan ini pinafsi sholat dalam waktu sholat ya wa baina husulihi dan antara datangnya itu kharijah sholat di luar waktu sholat gitu ya di dalam hal ini misal ketika kita sedang sholat ya kok merasa gitu ya kayak hanya sekedar perasaan saja gitu. Ya hanya sekedar perasaan saja maka dalam hal ini hal tersebut tidak menyebabkan batalnya sholat gitu. Wa min zalika qaidatun. Ya. Dan dari hadis tersebut ada satu kaidah. Man syakka hal fa'ala syai'an aula, ya, barang siapa yang ragu apakah dia itu sudah mengerjakan sesuatu atau tidak, fal aslu annahu lam yaf'al. Maka eh, prinsipnya bahwasanya dia belum mengerjakan gitu, atau tidak mengerjakan. Itu ya. Ini dalam apa nih al-asbahun nadzair ya, ta'lif Ibnu Nujaim ya bihasyiati nuzhah an-nawazir alal asbahi wa nazair libni abidain ya baik au qaidatun man tayaqqana wa syakka fil qalil wal kasir ya humila alal qalil li'annahu mutayaqqin barang siapa yang yakin dan dia ragu fil qalil wal kasir dalam hal sedikit dan banyaknya ya humila alal qalil sudah dibawa saja kepada yang sedikit li'annahul ya mutayakin karena dia atau li'annahul mutayakin karena hal tersebut lebih diyakini gitu ya jadi kalau kita sholat nih ya ragu apakah ini 3 atau 4 sudah bawa saja kepada 3 rakaat gitu ya itu ya kita ragu nih dalam sholat apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat itu ya maka dibawa kepada humila alal qalil dibawa saja kepada yang lebih sedikit ya li'annahul mutayaqqan kayaknya karena dia adalah hal yang diyakini fahadhil qaidatu maka kaidah ini wallati qablaha dan yang sesudahnya dan yang sebelumnya mustakhrajatun mustakhrajatun dikeluarkan minal hadis nabawi dari hadis nabawi asyarif yang mulia
bahwa dan dia adalah asasuha, asasnya, pokoknya. Ya, wa madaruha dan tempat sandarannya. Ya. Wa hadzal hadisu huwa ma akhrajahul Imamu Muslim. Dan hadis ini, yang mana hadis ini telah mengeluarkannya Imam Muslim di sahihihi dalam sahihnya an Abi Sa'ad dari Abi Sa'id, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, ya, bersabda Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum, ya, apabila ragu salah seorang di antara kalian fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri kam sholat salasan am arba'an, dan dia tidak tahu apakah dia itu salat 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Fal yatruhi syakka, maka hendaklah dia menghilangkan keraguannya, ya. Wal yabni ala mastaiqona, dan hendaklah dia membangun atau menetapkan ala mastaiqona, atas apa yang dia yakini. Summa yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud, ya, 2 sujud, ya, qoblaan yusalima, sebelum dia salam. Ini sujud sahwi. Tuh, ya. Tuh. Fa in kana shalah khamsan, ya, maka apabila dia sholat ternyata 5 rakaat, ya, syafaat lahu sholatuhu, maka sholatnya itu menggenapkan dia. Jadi ya, memberikan Sujud sahwi syafaat. 2 kali ya Ustaz? Iya, iya 2 kali betul. Sajadah ini, tapi sebelum salam itu. Ya, kalau Sebelum salam terkait, berarti 2 kali sujud. 2 kali sujud. Kalau kita jadi imam, makmumnya ikut nggak? Nah, itu betul ikut, ya, karena ju'ilal imamu liyu'tama bihi, ya, idza kabara fakabir, ya. Apabila imam itu takbir, ya harus bareng-bareng juga takbir gitu, ya. Ayo gitu, ya. Jadi ikut saja, ya, sebab eh, yang dinamakan dengan imam itu ju'ilal liyu'tama bihi, ya, itu dijadikan untuk diikuti gitu, ya. Begitu. Nah, makanya kalau sholat jamaah itu ada yang dinamakan dengan tazkirul imam. Apa itu tazkirul imam? Mengingatkan imam. Tazkirul imam diantaranya dengan perkataan subhanallah, gitu kan? Nah, atau kalau perempuan di sokil ayat, ya, dengan tepuk tangan, wah, Kanan. 1 kali, ya, gitu Pak. Itu. Ya. Tip. Wa ingka nasola itmaman, ya, li arba'in, ya, maka apabila dia sholat, ya, ternyata memang betul-betul pas gitu, ya, salat dia itu 4 rakaat, ya, maka hal tersebut menjadi targim. Targiman disayatin, yaitu untuk melempar syaitan, ya, rujum, ya. Targiman disayatin maknanya di sini adalah, oh ya, takhwif, ya. Takhwifan disyayatin, yaitu melawan setan gitu, ya. Targiman disyayatin, apa inna, mana nih? Oh, wa in kana sholat itmaman di arba'in kana ta targiman disyayatin gitu. Li syaitan. Ya, kalau sholatnya itu pas ternyata 4 rakaat, maka hal tersebut adalah untuk mengusir syaitan. Wa akhrajal Imam Tirmizi, dan telah mengeluarkan Imam Tirmizi fi jami'ihi dalam kitabnya, ya, kitab Jami, ya, an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul idza saha ahadukum, apabila lupa salah seorang di antara kalian fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri wahidatan sholat awis kata ini, nah, dia tidak tahu apakah 1 atau 2 rakaat gitu, ya, fal yabni ala wahidatin, ya, maka tetapkan pada 1 gitu. Fa in lam yadri sinta ini, ya, sholat aw salasan, nah, jikalau dia belum tahu apakah 2 kali, ya, atau 3, fal yabni ala sinta ini, maka tetapkan pada 2, jadi bawa kepada yang lebih sedikit. Fa in lam yadri salasan sholat aw arba'an fal yabni ala salasin wal yasjud sajdataini qoblaan yusallima atau yuslima, ya, gitu. Maka dia harus menetapkan kepada yang sedikit. Nah, ini adalah ini nih, ya, kaidah yang ini. Man tayaqqana wa syakka fil qalil wal kasir humila alal qalil li annahul mutayaqqan, ya. Barang siapa yang yakin dan dia ragu dalam sedikit maupun banyak, ya, maka dibawa kepada yang sedikit karena dia adalah yang diyakini gitu. Maka ini berkaitan dengan hadis terkait dengan sujud sahwi gitu, ya.
Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk mukadimah dan minggu depan kita insya Allah pekan depan kita mulai dengan al-qaidatul ula ya, kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Ini insya Allah akan saya mulai pada pekan yang akan datang masuk kepada kaidah fiqhiyah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha insya Allah. Ini kita akan mulai ya pada pekan yang akan datang. Di mukadimah kitabnya selesai. Mukadimah kitab untuk Qawaidul Fikih ini selesai dan pekan depan alhamdulillah kita sudah masuk kepada Al-Qaidatul Ula Al-Umuru Bimaqasidiha. Mungkin sampai sini dulu ya untuk kajian Qawaidul Fikih ya karena kita mau masuk bahasan yang baru kalaupun dibahas hari ini juga kagok ya. Insya Allah kita Ya. bahas pada hari Kamis ya, mudah-mudahan nggak ada ini ya. Ini karena kemarin saya nggak hadir saja sih. Saya pindahkan ke hari apa nih? Hari Jumat gitu ya. Dan Jumat besok ya. insya Allah kita mulai juga hadis ahkam ya, hadis ahkam dengan akidah insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Syukran Amin. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.